Sekarang caranya bagaimana untuk kita menyadari luka pengasuhan kita dan bagaimana solusinya. Yang pertama, kita harus menyadari. Kita harus benar-benar menyadari kembali ke masa kita kecil, 6, 7 tahun sampai 10 tahun. Pokoknya dimulai dari 6 tahun lah teman-teman. Kurang lebih usia-usia itu. Coba kita ingat. Coba kita ingat-ingat lagi. Kadang ini ini bisa kita lakukan pada saat tenang gitu ya. Tipsnya pada saat kita tenang, anak-anak udah aman, udah kondusif, kewajiban kita kepada suami juga sudah selesai. Yuk coba deh kita menilik lagi me time, self love gitu ya. Tidak melulu melakukan kewajiban kita sebagai seorang istri dan ibu, tapi kita juga menyelesaikan nih diri kita gitu. Karena bahaya kalau misalkan kita masih punya luka, kita kan menjadi orang tua yang overthinking, menjadi orang tua yang suka marah-marah, yang terus menuntut anak barangkali, menjadi istri yang pencemburu, yang menjadi hubungan di rumah tangga dan di keluarga itu menjadi tidak sehat teman-teman. Sedangkan kita ini, peran kita sebagai seorang istri dan ibu itu sangat amat penting sekali. Bahkan untuk negara ini, bangsa ini. Bagaimana anak-anak kita nanti ketika besar itu berawal dari diri kita teman-teman. Ya dari diri kita ini, yang mungkin saat ini kita masih terluka, gak apa-apa. Kita sadari dulu. Kita coba sadari, oh dulu orang tuaku itu emang seperti ini ya gitu. Jadi di saat tenang coba kita pikirkan sambil merem boleh gitu ya teman-teman. Hal-hal yang negatif. Nah itu teman-teman catat masing-masing ya, sehingga teman-teman benar-benar menyadari nih, oh oke, aku saat ini sedang terluka ini. Yang kedua adalah menerima. Karena ketika kita sudah menyadari list luka-luka pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita pada saat kecil, jika kita tidak menerima itu, maka kita akan sulit memaafkan dan menyelesaikan dan berdamai dengan diri kita yang diri kita kecil yang ada dalam diri ini. Jadi setelah menyadari, kita harus menerima. Kalimat mungkin yang bisa membantu adalah itu tadi. Kita tidak bisa memilih, kita akan dilahirkan dari orang tua yang seperti apa dan keluarga yang seperti apa. Semua itu adalah takdir Allah yang terbaik. Walaupun mungkin itu menurut kita saat ini adalah tidak adil. Kenapa orang lain lahir dari orang tua yang penuh pengertian, sedangkan aku lahir dari orang tua peselingkuh, suka marah-marah, tukang pukul, tidak suka melihat aku gagal, aku suka dimarahin, dipukul, tidak diberi kepercayaan dan sebagainya. Rasanya nggak adil ya teman-teman. Tapi apa? Terus jika kita terus jika kita terus dengan pemikiran yang seperti itu, bagaimana kita akan maju dan berdamai dengan diri kita kecil gitu. Lalu siapa lagi yang bisa memahami si kecil dalam diri kita ini? Dia masih terperangkap teman-teman. Dia masih terperangkap di dalam sini. Di dalam diri kita masih ada anak kecil kita yang belum selesai. Masih belum selesai dendamnya, dia masih marah, dia masih menyimpan dendam, dia masih merasa sedih dan kecewa kepada orang tua kita. Lalu siapa yang akan bisa mendengarkan dia kalau bukan diri kita versi dewasa kita saat ini? Jadi yuk, terima dulu, belum memaafkan, belum sampai pada tingkatan memaafkan, tapi terima dulu bahwa oke, aku terluka. Aku terluka oleh orang tuaku yang egois, yang pemarah, yang suka pukul, yang peselingkuh, atau apapun itu. Dengan luka masing-masing teman-teman. Itu dulu teman-teman, kita terima. Qadarullah, itu adalah takdir Allah, yang artinya kita mampu, kita bisa teman-teman untuk memikul hal tersebut. Yang ketiga teman-teman, setelah kita menyadari dan menerima adalah ajak ngobrol diri kita kecil. Ajak ngobrol nih mas kecil dalam diriku. Kalau teman-teman, ajak ngobrol diri kita pada saat masih kecil yang masih terperangkap dalam diri kita. Hah, gimana caranya komunikasi gitu ya? Yang pertama, kita latihan nafas dulu ya teman-teman. Ada namanya teknik 478.
Tarik nafas 4 detik. Tahan 7 detik. Hembuskan 8 detik. Itu. Jadi tapi nggak usah terlalu terpacu itu ya teman-teman. Dikira-kira aja bahwa menghirup ditahan sedang dengan waktu yang sedang, kemudian dihembuskan yang panjang. Kita latihan itu dulu. Dan kita sadari, setiap kita tarikan nafas, inilah nikmat Allah. Kita hembuskan, itu juga nikmat Allah. Hembus, tahan. Duduk yang tegak, lalu ajak ngobrol. Teman-teman bisa lakukan ini ketika malam, ketika udah sepi, atau mungkin jam-jam menjelang subuh gitu ya teman-teman. Kalau misalkan suami atau anak-anak kita, pasangan kita gitu ya, anak-anak kita masih tertidur, kita bisa nyaman sendiri gitu ya, walaupun itu mau menangis, karena reaksinya macam-macam teman-teman. Ketika kita mengajak komunikasi, ketika kita masuk ke dalam diri kita dan menemui diri kita yang sedang masih kecil, yang terperangkap dalam diri kita, itu macam-macam. Ada yang nangis sesenggukan, ada yang marah, ada yang mengeluarkan unek-uneknya, itu ada, dan itu boleh ya teman-teman, boleh. Makanya itu kita butuh sendiri gitu ya, supaya nggak ada rasa malu atau rasa yang kita tahan gitu ya. Keluarkan semua teman-teman, keluarkan, hanya kita dan Allah. Kita meminta pertolongan Allah, bahwa Allah, aku ingin menyelesaikan, aku ingin mendengarkan kemarahan dan dendam diriku saat masih kecil, yang masih terperangkap dalam diri ini gitu ya teman-teman. Nanti aku bantu dengan ya mungkin backsound yang mendukung ya teman-teman. Teman-teman boleh ikutin aku nanti gitu ya, mengajak komunikasi si Nimas kecil, si diri kita yang masih kecil di dalam diri teman-teman. Oke, jangan lupa bismillah, meminta pertolongan Allah, niatkan bahwa kita ingin sembuh, kita ingin berdamai, dan catatannya adalah ini harus dilakukan secara rutin teman-teman. Gak mungkin dong kita, walaupun itu diri kita nih, di dalam diri kita, bukan berarti terus sekali selesai. Enggak, kita aja kadang ngelobi-lobi butuh beberapa kali ya pendekatan ke anak kecil, bener nggak? Pendekatan ke anak kecil itu sekali kita udah mulai kenal, kedua semakin dekat, tiga semakin dekat, empat semakin akrab, lima tuh baru kita bisa bestie gitu ya sama dia gitu. Memang ada teman-teman sifat itu, sifat diri yang masih kekanak-kanakan dalam diri kita. Ajak ngobrol, suruh dia keluar, suruh dia selesaikan, minta dia untuk melepaskan semuanya, dendamnya, marahnya kepada orang tua. Sekarang gini, sebelum kita sebelum kita bertemu dan berkomunikasi dengan diri kita yang masih kecil di dalam diri kita, perlu dicamkan lagi, selain ini adalah takdir Allah dan kita tidak bisa memilih keluarga dan orang tua yang seperti apa. Yang ketiga adalah apa? Yuk sedikit berpikir kembali, mungkin nggak orang tua kita itu juga korban dari inner child. Kalau di posisi kita sekarang kan kita merasa mungkin seakan-akan orang tua kita itu jadi pelaku gitu ya. Gara-gara orang tua aku nih, jadinya aku punya luka pengasuhan. Tunggu dulu, jangan-jangan orang tua kita juga korban, yang dia juga punya luka pengasuhan dari mungkin kakek nenek kita dari sebelumnya. Bisa bayangin nggak teman-teman? Jadi percuma gitu ya kalau misalkan sekarang kita akan menyalahkan. Jadi jangan, aku membuat video ini bukan untuk kita terus kemudian semakin marah dan menyalahkan orang tua kita, nggak sama sekali seperti itu. Ya udah, kita terima aja, kembali ke poin kedua tadi, terima gitu. Kita cukup tahu bahwa orang tua kita salah, sudah, titik. Nanti setelah kita berkomunikasi dan lebih ikhlas, insya Allah kita akan pada tahapan tertinggi, yaitu ikhlas dan memaafkan orang tua kita. Itu teman-teman. Aku juga sama-sama masih belajar, masih terus berusaha berdamai dengan Nimas kecil yang ada di sini gitu ya teman-teman. Sekarang teman-teman duduknya tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta pertolongan kepada Allah ya teman-teman. Kita niatkan bahwa kita mau sembuh gitu ya dari luka-luka yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, yuk kita tarik nafas dulu, tahan, hembuskan. Teman-teman boleh juga memejamkan mata, boleh.
Tenang, pikiran-pikiran yang masih berkecamuk dalam pikiran kita letakkan dulu. Kita fokus dulu, tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas sekali lagi, tahan, hembuskan. Sekarang coba pejamkan mata teman-teman. Coba bayangkan teman-teman masuk ke dalam diri teman-teman. Masuk ke dalam diri teman-teman. Bayangkan di situ teman-teman bertemu dengan sosok kecil teman-teman. Masih ingat bagaimana senyumnya, bajunya mungkin, rambutnya. Coba ingat-ingat kenangan masa kecil teman-teman. Boleh peluk. Wahai diriku yang kecil, aku di sini untukmu. Jangan lagi kamu khawatir. Jangan lagi kamu khawatir. Kamu boleh bersalah. Kamu tidak selalu benar. Kamu manusia biasa yang boleh bersalah. Boleh bersalah. Jangan takut bersalah. Jika engkau marah, marahlah. Jika engkau ingin menangis, menangislah. Aku akan memelukmu. Aku akan memelukmu. Aku akan mendengarkanmu. Mulai kini, aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Mulai saat ini, tidak akan kubiarkan kau sendiri. Tidak akan aku biarkan engkau sendiri dan menghadapi sedih dan marahmu sendiri. Genggam tanganku, lepaskan semua. Lepaskan semua rasa tidak nyaman dalam hatimu. Jangan biarkan aku yang kecil memenjarakan masa lalu dan membahayakan bagi kehidupan saat ini. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Kita komunikasi terus. Keluarkan segala emosi yang ada, jangan ditahan. Biarkan dia mengalir. Kalau si kecil dalam diri kita ingin menangis, biarkan menangis. Kalau misalkan mungkin akan berteriak, mungkin bisa disiasati dengan ini, dikasih bantal ya teman-teman. Boleh. Barangkali mungkin ada luka yang begitu besar, menganga, begitu menyakitkan, itu memang harus dialirkan, jangan ditahan. Waktunya hanya sekarang, dan kitalah yang bisa merangkul dia, diri kita yang masih kecil yang terjebak dalam diri kita. Begitu teman-teman, lakukan rutin, kurang lebih sempatkan 5 menit atau 10 menit untuk bertemu dengan dia yang masih kecil. Itulah tadi teman-teman, mulai dari apa itu inner child, kemudian bagaimana dia bisa membahayakan kehidupan kita saat ini gitu ya, bagi anak-anak kita, kehidupan rumah tangga kita gitu. Dan bagaimana cara menyadarinya, menerima dan berkomunikasi dengan dia. Gitu ya, mulai sekarang kita punya temen nih, anak kecil dalam diri kita. Rangkul dia. Terima dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Qadarullah itu adalah takdir dari Allah dan kita harus menerimanya. Oke teman-teman, lakukan rutin, insya Allah luka itu akan perlahan tersembuhkan atas izin Allah tentunya, dan dengan waktu yang terus kita dengan waktu yang ada kita terus gunakan, kita manfaatkan untuk bertemu dengan dia, berkomunikasi dengan dia, dan mendengarkan keluh kesah dia yang tidak pernah didengarkan pada saat dia masih kecil. Insya Allah kita akan mengetahui hasilnya setelah kita terus melakukannya dengan rutin. Ya teman-teman, lakukan semuanya dengan niatan dan meminta kesembuhan kepada Allah,
dan demi kebaikan tentunya diri kita, kesehatan mental kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita tentunya, supaya luka pengasuhan itu berhenti dan putus di kita. Supaya anak kita bisa mendapatkan cinta, kasih, dan pendidikan pola asuh yang baik, yang memang Allah dan Rasulullah ajarkan. Begitu ya teman-teman. Kalau begitu sekian, ini agak panjang ya videonya, tapi semoga teman-teman bisa nonton sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih sekali, dan bagi yang belum subscribe, boleh ya subscribe, klik lonceng, dan boleh share ke siapapun yang membutuhkan. Insya Allah doakan semoga sehat selalu dan kita bisa saling sharing di kata ini Mas Ayu ini. Doain berkah ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.